Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryani, NIM 19591092. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan prosedur implementasi kurikulum. Nah, implementasi itu sendiri secara bahasa sebagaimana dalam Oxford Advanced Learners Dictionary yang dikutip dalam Mulyasha, implementasi adalah penerapan suatu yang memberikan efek atau dampak. Nah, lebih lanjut disebutkan implementasi adalah proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, ataupun nilai dan sikap. Nah, sedangkan kurikulum merupakan sebuah wadah yang akan menentukan arah pendidikan. Jadi, implementasi kurikulum adalah upaya pelaksanaan atau penerapan kurikulum yang telah dirancang atau didesain. Adapun implementasi kurikulum dapat juga diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis ke dalam bentuk pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu ada tahap-tahap dari implementasi. Di sini ada 3 pokok tahapan implementasi. Yang pertama yaitu pengembangan program. Pengembangan program mencangkup program tahunan, semester atau catur bulan, bulanan, mingguan, dan harian. Selain itu juga dapat program bimbingan dan konseling atau program remedial. Yang kedua yaitu program pembelajaran. Nah, pembelajaran adalah proses interaksi atau antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu evaluasi. Nah, proses yang dilakukan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum catur bulan atau semester, serta penilaian akhir formatif atau sumatif, mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama yaitu karakteristik kurikulum, yang mencangkup ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan berbagai kegiatan lain yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Kemudian yang ketiga, karakteristik penggunaan kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran. Kemudian prinsip-prinsip implementasi kurikulum. Di sini ada beberapa prinsip yang menunjang tercapainya keberhasilan suatu kurikulum. Yang pertama yaitu peroleh kesempatan yang sama. Prinsip ini mengutamakan penyediaan tempat yang memberdayakan semua peserta didik secara demokratis dan keadilan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua yaitu berpusat pada anak. Upaya untuk memandirikan peserta didik untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri sangat diutamakan agar peserta didik mampu membangun kemauan, pemahaman, dan pengetahuan. Yang ketiga, pendekatan dan kemitraan. Nah, seluruh pengalaman belajar dirancang secara berkesinambungan, mulai dari taman kanak-kanak hingga kelas 1 sampai kelas 12. Pendekatan yang digunakan dalam pengorganisasian pengalaman belajar berfokus pada kebutuhan peserta didik dan bervariasi dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Keberhasilan pencapaian pengalaman belajar menuntut kemitraan dan tanggung jawab bersama dari peserta didik, guru, sekolah, perguruan tinggi, dunia kerja, dan industri, orang tua, dan masyarakat. Yang keempat yaitu kesatuan dalam kebijakan, kebersamaan dalam pelaksanaan.
Nah, standar kompetensi disusun oleh pusat dengan cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah atau sekolah. Kemudian unsur-unsur implementasi. Nah, menurut Umar Hamalik, dalam implementasi kurikulum terdapat berbagai unsur yang terkait. Di antaranya yaitu pelaksanaan kurikulum, bahasa pengantar, hari belajar, kegiatan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, remedial, pengayaan dan pencapaian belajar, percepatan belajar, bimbingan dan konseling, pengembangan dan penyusunan silabus, pengelolaan kurikulum sekolah bertaraf nasional. Nah, dari penjelasan di atas, pada dasarnya penerapan kurikulum merupakan mata usaha untuk membentuk peserta didik mampu dalam mengimplementasikan kurikulum dalam kehidupan dunia pendidikan dan merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan pencapaian kompetensi nasional dan usaha mendidik peserta didik agar mampu bersaing dalam bidang skill di bidang masyarakat. Kemudian ada komponen rencana implementasi kurikulum. Nah, pengelolaan komponen perencanaan kurikulum harus memperhatikan faktor tujuan, konten, kegiatan, aktivitas, sumber yang digunakan, dan instrumen evaluasi atau pengukuran. Di sini ada implementasi dari tujuan, yaitu memberikan penilaian siswa, perencanaan kurikulum yang jelas. Yang kedua yaitu konten atau isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kriteria pemilihan isi kurikulum yaitu signifikan, validasi, relevansi sosial, dan utility. Kemudian learnability dan minat. Yang ketiga yaitu ada kegiatan atau aktivitas. Nah, berkaitan dengan aktivitas belajar harus diperhatikan pula strategi belajar mengajar yang efektif yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu pengajaran ekspositori, melibatkan pengiriman informasi dalam satu arah atau ceramah. Yang kedua, mengajar interaktif. Pada dasarnya pengajaran interaktif sama dengan pengajaran ekspositori. Yang membedakan dalam pengajaran ekspositori terdapat dorongan yang disengaja ketika terjadi interaksi antara guru dan pembelajaran yang biasanya berbentuk pemberian pertanyaan. Nah, yang kemudian yang C, pengajaran atau diskusi kelompok kecil. Yang keempat yaitu pengajaran inquiry atau pemecahan masalah. Yang keempat, sumber yang digunakan. Sumber yang digunakan itu bisa dari buku dan bahan tercetak, perangkat lunak seperti komputer menjadi PPT, film, kaset video, kaset, televisi dan proyektor, dan CD-ROM. Yang kelima yaitu instrumen evaluasi. Di sini pada pelaksanaan evaluasi banyak instrumen pengukuran yang dapat dipergunakan oleh pendidik, antara lain tes standar, tes buatan guru, tes lisan, dan wawancara. Kemudian yang terakhir yaitu ada model implementasi kurikulum. Dalam kaitannya dengan fungsi pengelolaan kurikulum akan dikemukakan model implementasi kurikulum baru. Secara garis besar, model tahapan implementasi kurikulum meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang tahap perencanaan implementasi, tahap ini bertujuan untuk menguraikan visi dan misi, mengembangkan tujuan implementasi operasional yang ingin dicapai. Kemudian yang B, tahap pelaksanaan implementasi. Tahap ini bertujuan untuk melaksanakan blueprint yang telah disusun dalam fase perencanaan dengan menggunakan sejumlah teknik dan sumber daya yang ada dan telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya.
Yang C dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi implementasi. Tahap ini bertujuan untuk melihat dua hal. Pertama, melihat proses pelaksanaan yang sedang berjalan sebagai fungsi kontrol. Apakah pelaksanaan evaluasi telah sesuai dengan rencana dan sebagai fungsi perbaikan jika selama proses terdapat kekurangan. Yang kedua, melihat hasil akhir yang dicapai. Hasil akhir ini merujuk pada kriteria, waktu, dan hasil yang dicapai dibandingkan terhadap fase perencanaan. Evaluasi dilaksanakan menggunakan suatu metode, sarana dan prasarana, anggaran personal, dan waktu yang ditentukan dalam tahap perencanaan. Demikian penjelasan dari saya, lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.